produkmu sendiri. Aku tahu kau tidak suka matematika, meskipun kau sangat pintar, namun aku tahu kau tidak suka melakukan sesuatu yang bukan hobimu. Anggi menggelengkan kepalanya. Tidak, Anggi tidak suka merias wajah. Anggi akan tinggal di sini dan kuliah di sini. Kalau Om gak mau urus Anggi, biarkan Anggi tetap tinggal bersama dengan ayah dan ibu. Rehan menghembuskan napasnya panjang. Bi, tolong, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Aku juga tidak ingin jauh darimu. Namun hanya ini jalan satu-satunya untuk kita. Tidak, Anggi tidak mau. Anggi tidak mau, Om. Kenapa Om memaksa? Anggi menatap Rehan dengan mata yang berkaca-kaca. Rehan sadar Anggi pasti tidak ingin berpisah darinya. Dia juga sama, tapi demi masa depan Anggi, dia harus melakukan ini. Flashback up, ayah mengerti, ayah rasa Anggi sudah sangat mencintaimu nak. Yang sabar, kita bujuk Anggi pelan-pelan, kamu persiapan saja. Semuanya selama itu berjalan, kita akan terus membujuk Anggi dan memberikannya pengertian. Ayah yakin dia nanti akan mengerti. Rehan mengangguk paham, kepalanya mendongak menatap ke lantai atas. Tidak apa-apa, jika Anggi marah dia akan membujuknya lagi nanti. Papa, apaan sih? Dita nggak mau pulang ah. Dita mau di sini aja sama ibu Ana, sama ayah Andi. Kalian nggak sayang sama Dita, sedangkan mereka sayang sama Dita. Dita, Stefani berteriak membuat semua orang terkejut. Pagi-pagi buta mereka sudah disodorkan sebuah pemandangan yang tidak menyenangkan. Kedua orang tua Dita datang untuk menjemput anaknya. Ana ingin membantu namun dia tidak bisa. Ibu ayah Dita nggak mau pulang, Dita mau di sini saja. Dita terus meronta-ronta saat Stefani dan suaminya menarik Dita dan berusaha memasukkan Dita ke dalam mobil. Dita masuk atau aku laporkan keluarga mereka ke polisi. Ini sudah tindak kriminal Dita. Mereka melakukan penculikan. Dita menatap Stefani tajam. Cih, kau bilang ini penculikan, ha? Bukankah selama ini kalian yang melantarkan aku? Aku yang kabur dari neraka itu dan mereka yang menampungku. Apakah aku salah, ha? Dita masuk saja dulu. Ayah Dita berbicara dengan suara yang lebih pelan. Aku benci kalian semua. Enggak ada yang peduli sama aku. Kalian semua hanya memikirkan diri kalian sendiri. Dita masuk ke dalam mobil dan langsung membanting pintu mobil dengan sangat keras. Kedua orang tua Dita masuk ke dalam mobil tanpa mengucapkan maaf atau terima kasih. Ana yang melihat itu hanya bisa tersenyum miris. Melihat apa yang terjadi, dia tahu kalau Dita pasti sangat menderita selama ini. Ibu, kenapa ibu membiarkan Dita pergi? Kasihan Dita, Bu. Anggi memeluk Ana sembari menangis. Rehan melirik istrinya. Dia sangat ingin memeluk Anggi dan menenangkan gadis itu. Namun Anggi memilih seperti masih kesal padanya. Ini semua gara-gara kamu, Haris. Haris menatap Ana dengan tatapan heran. Kok salah Haris sih? Ibu menahan anak gadis orang di rumah. Ini apakah itu tindakan yang benar? Haris hanya memberitahu orang tua Dita karena Haris pikir mereka memang harus tahu. Ana, Anggi, Rehan dan yang lainnya menatap Haris sinis. Mereka kembali masuk ke dalam rumah tanpa mau menanggapi ucapan Haris. Memangnya aku salah apa? Gumam Haris mengidikan bahunya acuh. Hari ini Rehan dan Anggi memutuskan untuk pulang kembali ke Jakarta. Mereka juga bersama Nafisa dan Dito. Rehan dan Anggi tidak jadi pulang naik motor sport mereka karena cuaca hari ini sedang tidak bersahabat. Anggi masih mengerucutkan bibirnya tidak mau menatap sang suami karena dia sangat kesal kepada Rehan. Helaan napas berat Rehan tidak membuat Anggi luluh. Gadis itu masih tetap dengan egonya. Dia menatap keluar jendela mobil, menatap guyuran air hujan yang semakin lama semakin lebat. Jangan marah dong, aku sudah bilang aku melakukan ini demi masa depan kita berdua. Ada hal yang memang tidak bisa aku ceritakan. Belum saatnya kamu mengetahui ini semua. Setelah kembali dari sana aku akan menjelaskan semuanya. Rehan menautkan jari telunjuknya juga jari tengahnya karena saat ini dia merasa kalau dirinya sedang berbohong. Anggi masih enggan menatap Rehan. Nafisa yang ada di kursi depan merasa kurang nyaman karena kecanggungan yang terjadi di antara mereka. Benar loh kata suami kamu, kenapa nggak mau kuliah ke sana? Kalau aku jadi kamu, aku pasti akan langsung menyetujuinya. Di sana kan banyak opa-opa ganteng, lagi pula merasakan suasana baru sepertinya bukan hal buruk. Kita bisa menambah banyak teman juga pengalaman yang tentunya akan bermanfaat untuk masa depan kita. Angga tersenyum kepada Nafisa. Tiba-tiba ide jahil muncul di kepalanya. Iya juga nah, kalau aku ke sana mungkin akan ada kesempatan untuk menemani Jonghyuk Ajushi. Dia tampankan sepertinya aku akan betah jika aku tinggal berlama-lama di sana.
Rehan langsung menatap Anggi dengan tatapan tajam, namun detik berikutnya pria itu menurunkan kedua bahunya lesu. Aku menyuruhmu ke sana agar kau bisa belajar, bukan untuk menemui siapalah itu. Jangan pernah berpikir untuk berselingkuh dari Kubi. Kau hanya milikku dan selamanya akan tetap menjadi milikku, ujar Rehan penuh penekanan. Kalau aku miliknya Om, kenapa Om buang aku ke negara Gingseng yang sudah jelas-jelas jauh dari sini? Rehan kembali menghapuskan napasnya kasar. Dia menarik pinggang Anggi dan menundukkan gadis itu di pangkuannya. Aku mohon, jangan seperti ini. Aku berbohong, aku mencintaimu dan kau hanya boleh menjadi milikku sampai kapanpun. Tolong jangan seperti ini, ucap Rehan lirih. Dia menatap Anggi dengan sendu. Anggi yang melihat itu menjadi tidak tega. Ia menghembuskan napas panjang lalu berpikir untuk sesaat. Dito dan Napisa hanya bisa melongo seperti orang-orang bodoh. Rehan yang super galak dan jarang tersenyum itu kini sedang merengek kepada gadis ingusan. Yang benar saja, kenapa dunia seorang Rehan bisa Anggi jungkir balikan seperti itu? Sepertinya Anggi pantas mendapatkan penghargaan karena telah berhasil menjadi penakluk iblis berselimut manusia itu. Aku akan memikirkannya Om, tapi jangan salahkan aku jika ternyata aku menyukai pria lain. Kau masih marah kan? Tanya Rehan memanyunkan bibirnya. Tidak, jawab Anggi, menggelengkan kepalanya. Kau menyebut dirimu aku, sedangkan jika kau sedang tidak marah, kau akan menyebut dirimu dengan namamu sendiri. Kenapa harus seperti itu? Rehan berbicara dengan nada manjanya. Dito dan Napisa hampir mengeluarkan biji mata mereka. Inikah Rehan yang asli? Kok bisa? Astagfirullah Om Rehan. Anggi pikir kenapa? Habisnya Om sih nyari masalah terus sama Anggi. Dengerin Anggi ya. Om, Anggi akan mempertimbangkan apa yang Om tawarkan. Namun Om harus berjanji kalau Om tidak akan pernah menyesal karena telah membuat keputusan seperti itu. Rehan mengangguk meskipun sebenarnya dia agak ragu. Ya, siapa yang tidak ragu jika harus membiarkan istrinya berada di jauh darinya. Bukan beda rumah, bukan beda kecamatan, bukan beda kabupaten, bukan beda kota, tapi adalah beda negara. Aku tidak janji, namun aku akan berusaha, ucap Rehan memeluk Anggi erat. Dia menyesap curug leher istrinya. Wangi tubuh ini selalu membuat dia merasa lebih tenang. Mulai sekarang dia harus lebih sering melakukannya karena sebentar lagi mereka akan berpisah untuk sementara. Peluk Rehan berbisik di telinga Anggi membuat gadis itu sedikit tersenyum. Om Banteng besar tapi bertingkah seperti bayi. Tapi Anggi suka, bisik Anggi di telinga sang suami. Dito dan Napisa merinding melihat tingkah sepasang suami istri yang sudah mulai hilang akal itu. Maaf, seharusnya aku menutupnya sejak tadi, ucap Dito menaikkan pembatas di tengah-tengah kursi bagian depan. Om tidak salah, siapapun pasti akan gugup jika melihat orang-orang tak tahu malu seperti mereka. Sementara di tempat lain, Randy sedang menatap dinding di kamarnya sembari menyesap americano di dalam cangkir. Bibirnya tak henti-hentinya menyunggingkan senyum yang sangat luar biasa cerah. Randy, apa ya kau baik-baik saja? Ibu Randy meletakkan telapak tangannya di kening Randy. Randy baik-baik saja Mas, sangat baik. Kita ke dokter aja yuk. Mama agak khawatir sama kamu. Ih, papa. Mama Randy berteriak memanggil suaminya. Randy tidak peduli, dia masih diam bersantai sembari menatap dinding kamarnya. Ada apa Ma? Kenapa teriak-teriak seperti itu? Papa nggak budak ah. Papa Randy menghampiri istrinya di kamar anak. Papa sini deh. Mama Randy menarik lengan baju yang dikenakan suaminya. Papa lihat itu. Apa Papa yakin anak kita baik-baik saja? Ini sudah hampir seminggu Randy kita bersikap aneh. Aneh bagaimana? Tanya Papa Randy. Ih Papa, suka nggak peka sama anak sendiri? Randy itu anak kita Pak. Kenapa Papa jarang banget merhatiin dia? Papa Randy menghembuskan napasnya kasar. Mama kalau ngomong itu yang jelas. Gimana Papa mau ngerti kalau Mama malah nyerocos melebar ke sana kemari? Mama Randy mendengus. Tuh Pak, lihat. Masa dia mandangin ban dalam motor sampai segitunya? Emang apa bagusnya itu? Sepertinya itu juga ban dalam bekas. Apa yang spesial sampai benda rongsokan itu bisa bikin Randy kita gila kayak gini?
Papa Randy menatap objek yang ditunjuk oleh istrinya. Dia terpaku untuk beberapa saat, namun setelah berpikir Papa Randy langsung tertawa.